Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Ada tasmid. Sambil jika seseorang mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah halal atau beranggapan, jika seseorang mengetahui menurut anggapan dia, menurut persepsinya dia, hadhil af'al, perbuatan-perbuatan ini halalan, adalah halal, faqad kafar, maka orang itu, orang yang mengira itu, orang yang memandang itu, orang yang meyakini itu adalah faqad kafar. Kita tidak usah pengajiannya pengajian takfiri, mengkafirkan orang, tidak ya, tidak usah ke sana ya. Jadi yang pertama adalah al-qatil bi ghairi haq. Ini sudah kita sampaikan sebagian kecilnya. Al-qatil bi ghairi haq, yaitu orang yang membunuh tanpa hak. Diulang agar untuk persepsi. Jadi membunuh itu ada dua, membunuh dengan hak dan membunuh tanpa hak. Yang sering kita lihat adalah, sering kita temukan atau temui, bisa melalui pendengaran, bisa melalui penglihatan, dibaca berita dan lain sebagainya, adalah pembunuhan tanpa hak. Yang lalu saya contohkan, bayi lahirnya tidak dikehendaki karena hasil dari hubungan yang tidak sah, maka kemudian langsung untuk menutup malu dengan manusia, tapi tidak malu dengan yang Maha Kuasa, terus dimasukkan di kloset, terus dibuang. Kalau tidak ditaruh di depan rumah orang dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Banyak orang tuanya sendiri dibunuh, saudaranya sendiri dibunuh, gitu. Gara-gara budel itu barang warisan. Jadi persaingan, pacar bunuh, ya, cemburu sama pacarnya bunuh, ya. Sidik-sidik bunuh, sidik-sidik bunuh, berarti sudah imitasi terhadap Fir'aun itu sudah berhasil dengan baik, ya, di zaman ini, gitu ya. Itu salah satu contoh yang tanpa hak pembunuhan. Pembunuhan dengan hak itu seperti yang dilakukan Al-Fujur. Al-Fujur itu memang tukang bunuh dia, tapi didasarkan penetapan hakim. Kemudian eksekutornya jaksa, kemudian jaksanya ada yang bagian membunuh. Untuk di Indonesia itu adalah diserahkan pada polisi, ya, oleh kejaksaan, polisi di DOR, gitu ya.
itu membunuh dengan cara. Kemudian kita lanjutkan contoh membunuh dengan hak, yaitu pada ayat Al-Isra ayat 33. Ayat 33. Kalau yang minggu lalu kita sampaikan Al-Isra ayat 31, 32. Ini yang bisa jadi 31 itu terjadi disebabkan oleh karena ayat 32 ini. Janganlah engkau membunuh anak kamu karena takut miskin. Karena kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, auladakum ini, dan juga pada kamu. Yang engkau bunuh itu aku yang berikan rezeki, engkau sendiri yang membunuh itu juga aku yang berikan rezeki. Yang ditegaskan oleh Allah bahwasanya pembunuhan yang demikian itu karena khilqan kabiro. Banyak pembunuhan yang demikian adalah dosa besar. Oleh karena itu ada taqrabu zina. Apa hubungannya zina kalau pembunuhan anak kan gitu? Itu tadi. Jadi sebenarnya ayat per ayat itu bisa menjadi tafsir ayat bil ayat. Janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan sifat terjang yang buruk, wasa asabila, sifat terjang yang buruk. Ini aliran dohiri bisa memahami ini. Oh, kalau yang dilarang itu kan mendekati zina. Kalau zina sekalian kan tidak ada, tidak ditulis, kan? Jadi bukan begitu. Jadi itu kalau tidak menggunakan ilmu usul fikih ya, jadi usul fikih itu dalil itu macam-macam. Ada dalil mantuk, ada dalil mafhum. Ya. Sedikit kita kenalkan pada macam-macam dalil. Jadi dalil itu ada dalil mantuk itu dalil yang tertulis, dalil mafhum yaitu dalil yang dibalik yang tertulis. Itu apa yang dimaksudkan? Tapi itu juga tidak boleh sebebas-bebasnya akal manusia memahami itu apa yang dibalik yang zahir. Harus ada dukungan dalil yang lain. Harus ada dukungan dalil lain. Jadi kalau sekarang di media kita ikuti itu banyak informasi yang disampaikan ya yang jelas tanpa didasarkan pada ilmu, tapi berani-beraninya dia komentar tentang itu kan gitu. Jadi penjelasan ini sekaligus meluruskan realitas yang kita temukan di masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Janganlah engkau sekalian membunuh jiwa allati haramallahu illa bil haqq, yang diharamkan oleh Allah. Jadi membunuh itu adalah diharamkan oleh Allah. Illa bil haqq, kecuali berdasarkan kebenaran, kecuali dengan hak. Wa man qutila madluman, barang siapa yang dibunuh secara aniaya, tidak melakukan kesalahan tapi dibunuh ya. Man qutila madluman, barang siapa yang dibunuh atau terbunuh madluman secara aniaya, faqad, maka sungguh ja'alna, kami telah menjadikannya liwalihi, bagi walinya. Waliyul maktul ini artinya yaitu wali yang terbunuh. Sultana, diberi kewenangan, diberi kekuasaan, diberi sultan, maksudnya diberi kewenangan, diberi kekuasaan untuk ganti membunuh pembunuhnya itu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan hukum qisas ya.
Qisas. Fala yusrif fil qatl, dan pelaksanaan eksekusi pembalasan ini, yaitu pembalasan yang dilakukan waliul maqtul, wali yang terbunuh itu terhadap pembunuhnya adalah tidak boleh berlebihan. Fala yusrif fil qatl, membunuhnya umpamanya dengan ditembak gitu, ini lagi in ya, ditembak begitu. Terus setelahnya disidang terbukti dia membunuh, maka kemudian diputuskan qisas. Maka eksekusi dari keputusan hakim ini masih ditangguhkan kepada waliul maqtul. Ini ketentuan dalam Al-Quran seperti itu. Jadi yang Islamofobia, awur-awuran pokoknya menista Islam itu, padahal tidak ngerti bagaimana ketentuan dalam Islam. Dalam Islam meskipun waliul maqtul itu diberi hak oleh Allah untuk membalas dengan hukum qisas, tetapi tidak boleh semena-mena. Tadi pembunuh pertama membunuh anaknya yaitu dengan didor gitu. Nah sekarang ini disayat-sayat dulu ya kan. Nah, terus habis itu dibunuh. Terus meskipun sudah dalam keadaan mati, terus dimutilasi. Ya, kayak tidur dadelan gitu ya terus. Nah itu baru wujud atau cara membunuhnya itu sudah israf. Fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Nah, Allah lah yang menjadi pembela orang yang diperlakukan secara israf. Si pembunuh itu kalau walinya tadi kemudian mengambil ketetapan qisas, maka kemudian dibunuh, dan cara membunuhnya harus sama dengan bagaimana dia telah membunuh. Tidak boleh dilebih-lebihkan karena sudah dengan emosi itu tidak boleh. Innahu kana mansura, sesungguhnya pembunuh yang kemudian dibunuh itu mansura, dalam proteksi Allah gitu ya. Dalam proteksi Allah, meskipun kita dengan dalih untuk menegakkan hukum-hukum itu berdasarkan firman Allah, tapi kalau pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, maka itu israf. Dan diingatkan oleh Allah, innahu, sesungguhnya orang yang kemudian balas bunuh itu mansuro, dalam pertolongan Allah. Artinya apa? Artinya nanti orang yang membunuh berlebihan itu akan dihukum, mendapatkan hukuman oleh Allah, karena orang yang dibunuh itu adalah mansur, ditolong oleh Allah. Tentu pelaksanaannya adalah nanti di akhirat. Dan salah satu keistimewaan hukum Islam yaitu rangkapnya hukuman. Hukuman itu tidak cukup saja dilakukan di dunia, tapi juga bisa juga di akhirat dalam hal pelaksanaan seperti yang dicontohkan dalam yang diceritakan oleh ayat 33 ini. Saya jadi ingat tadi Pak Imam kita di rakaat pertama juga menceritakan tentang pembunuhan, tapi pembunuhan yang dilakukan oleh diri sendiri, bunuh diri. Kalau di umat reda syariat Muhammad ini, maka membunuh diri sendiri itu termasuk adalah perbuatan aniaya, dosa besar. Jadi meskipun angka bunuh diri banyak di negara-negara lain dan di angka kriminal, dan itu masuk crime, meskipun yang dibunuh diri sendiri tapi masuk pidana itu ya. Dan angka yang tertinggi itu di Jepang dan Korea ya, di
di, di dunia sementara ini ya. Kembali pada tadi cerita pembunuhan. Jadi wa idh qala Musa liqaumihi, nah Ustaz, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dzalikum khairul lakum inda barikum. Oke, kita ulang. Jadi tadi ayat yang disampaikan tadi yaitu Nabi Musa itu mengingatkan kepada kaumnya, wahai kaumku, ya qaumi, innakum dzalamtum anfusakum, sesungguhnya engkau telah melakukan tindakan aniaya pada dirimu sendiri. Bittikhadikumul ijla, dengan engkau menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan gantinya menyembah Allah. Ya, al-ijlah, patung anak sapi. Jadi itu kan kisah sebelumnya, Wa'id Najainakum itu kan itu penyeberangan dari Laut Merah itu. Kemudian setelahnya itu Nabi Musa naik ke Tursina untuk menerima amandemen, sementara umat diserahkan sama Harun, ya, Harun, karena Musa itu cedal, saudaranya Harun itu yang memang diminta oleh Musa pada Allah untuk mendampingi dia menghadap Firaun, karena percakapannya yang fasih itu Harun. Tapi setelahnya nyebrang, diselamatkan oleh Allah dengan tenggelamnya Firaun, nyebrang, orang-orang ditinggal naik ke Gunung Tursina, diserahkan sama Harun. Kemudian Harun diancam oleh orang-orang, karena orang-orang Bani Israel yang baru saja diselamatkan itu melihat praktek Samiri, kaum Samiri yang disembah kok ternyata bukan Allah. Kita kuno yang disembah kok Allah, gitu. Harus kita ganti gitu. Maka kemudian ayo dikumpulkan emas dari yang ada. Jadi sempat ketika eksodus dari Mesir ke Palestina itu sempat membawa perhiasannya juga rupanya. Dikumpulkan, digayat jelajah, kemudian dibuat patung anak sapi dari emas. Dan itulah yang disembah. Ini perbuatan aniaya menurut ayat tadi disebut. Innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum dzalikum fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Jadi Nabi Musa menyatakan itu adalah aniaya. Karena aniaya maka jalan keluarnya, penyelesaiannya adalah tobat. Cara tobatnya detail operasional gitu. Cara tobatnya yaitu engkau bunuh diri kamu sendiri. Nah ini syariat di zaman Nabi Musa sama Nabi beda ya. Iya, urusan perkawinan aja beda. Syariatnya di zaman Adam sama zaman Adam nikah dengan saudara kandung itu adalah syariat, tidak apa-apa, justru dilakukan. Tapi di zaman Nabi Muhammad tidak boleh. Jadi akidah yang terus berjalan dari Adam sampai Muhammad, tapi syariatnya berubah-ubah. Termasuk ini syariat taubat di zaman Nabi Musa, suruh bunuh diri sendiri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Yang demikian itu, cara yang demikian, cara bertobat dengan membunuh diri itu adalah perbuatan yang lebih baik menurut Tuhanmu, menurut Allah maksudnya. Jadi untuk meyakinkan orang yang mau bertobat
itu betul-betul dia tidak ragu karena ini adalah perbuatan baik menurut Allah inda barikum. Fataba alaikum, maka Allah menerima taubat kamu sekalian. Jadi ini diselesaikan unek-unek yang ada di pikiran dan di hati itu agar tidak sama sekali tidak ada keraguan. Ini salah, kalau salah cara menyelesaikan salah kamu tobat. Cara tobatnya adalah dengan membunuh diri kamu sendiri. Kamu tidak usah ragu, membunuh diri sendiri itu bukan hal yang tidak baik, tapi adalah baik menurut Tuhanmu untuk menyelesaikan masalah kamu itu, gitu ya. Baru ditutup lagi, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia, Allah itu adalah zat yang maha penerima taubat. Jadi syariatnya dilakukan sesuai dengan petunjuknya, SOP-nya dilakukan, ya maka terus diterima. Innahu huwat tawwabur rahim. Oke, itu adalah juga perbuatan pembunuhan yang membunuh diri sendiri, yang dibunuh diri sendiri, tapi itu dibolehkan karena ada dalil, ada nas, ada itu, zamannya beda. Oke. Kemudian hubungan dengan pembunuhan, kalau pembunuhan yang 31 ini banyak juga disebabkan karena perbuatan zina tadi ya. Pembunuhan yang di 33 ini juga ada akibat di dalam kehidupan setelahnya peristiwa pembunuhan itu apa? Wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan. Janganlah engkau mendekati, sama ya kata-kata yang dipakai itu, wala taqrabu zina, wala taqrabu malal yatim. Jadi santun sekali Gusti Allah yang Maha Kuasa itu menyampaikan pesan-pesan pada manusia. Di sini janganlah engkau mendekati harta anak yatim. Illa billati ahsan, kecuali dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik. Tujuan dan cara dua-dua harus baik. Agar tidak terjadi tujuan menghalalkan cara. Itu tidak ada rumusnya dalam Islam, tidak ada. Jadi yang baik itu ya harus ditempuh dengan cara yang baik. Jangan untuk mengentaskan kemiskinan nanti terus dilakukan dengan perampokan, korupsi besar-besaran dengan dalih ini untuk mengentaskan kemiskinan. Itu akal, tapi ditambah bulus, akal bulus. Nah, jadi wala taqrabu mal yatimi illa billati ahsan, dan janganlah engkau mendekati. Ini namanya bentuk-bentuk kinayah. Janganlah mendekati, ini hartanya yang dikarungi gitu ya, hartanya terus didekati gitu, bukan itu maksudnya. Wala taqrabu ini maknanya banyak. Bisa menjual, bisa membakar, bisa merusak, bisa menilep, disembunyikan dan lain sebagainya. Bisa disewakan, bisa dikontrakkan. Kalau harta wujudnya itu barang tidak bergerak, kemudian bisa diambil manfaatnya. Itu semua bentuk-bentuk itu adalah diingatkan oleh wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan, kecuali dengan maksud yang baik, dengan cara yang baik. Hatta yablughu asyuddah, sehingga mereka anak yatim itu, ini yatim ini dimaksudkan anak-anak yang belum mampu berbuat menurut hukum, maka hatta yablughu asyuddah. Kemarin Ustaz sama yang arba'in Mursidin menyampaikan ini hatta ini harful ghayah gitu ya. Kalau jangan perhatikan Ustaz Mursidin, hatta itu harful ghayah. Harful ghayah itu artinya
Sepunun ini sampai pagar, nyapunya ya sampai di pagar saja. Artinya pagarnya ikut disapu. Jadi goyah sampai. Ini jadi hatta yablugha asyuddah, sehingga menyerahkan harta anak yatim itu ya setelahnya sampai pada batas usia dewasa awal. Hatta yablugha asyuddah. Jadi pengampu anak yatim itu berkewajiban untuk memelihara harta anak yatim. Anak yatim tidak selalu identik dengan fakir miskin, ya, karena bisa saja anak yatim itu lebih kaya daripada si pengampu anak yatim. Makanya ada peringatan ini bisa terjadi karena dia adalah pewaris orang kaya, gitu. Orang kayu, gitu. Jadi kayu mati, anaknya anak yatim menguasai harta itu karena belum dewasa diampu. Karena diampu maka dilarang mendekati itu banyak sekali wujudnya tadi, sudah tidak usah diulang. Sampai kapan? Sampai dengan dia dewasa. Wa aufu bil ahdi, penuhilah janji-janji. Jadi memenuhi janji itu di surat Al-Baqarah ayat 177 juga salah satu tanda orang bertakwa dengan sesungguhnya. Ulaika sodaku, ulaika alladzina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Dialah orang yang sodaku, membuktikan keimanannya dalam perbuatan. Sodaku itu maknanya itu, yaitu mereka lah yang telah membuktikan keimanannya dalam perbuatan nyata. Baulaika humul muttaqun, itulah orang yang bertakwa. Itu banyak sekali, itu ada 12 atau berapa kriterianya itu. Ya sholat, ya zakat, ya itu antara lain karena wal mufuna bi ahdim idza ahadu, dan memenuhi janji ketika dia membuat janji. Jadi memenuhi janji itu bukan untuk urusan politik, ya. Jadi urusan janji itu urusannya dengan Allah. Kalau urusannya dengan Allah dan itu disadari, maka orang tidak main-main untuk memainkan janjinya, karena disaksikan oleh Allah. Wa aufu bil ahdi, penuhilah janji-janjimu untuk mengurusi anak yatim dan hartanya itu sampai dengan dewasa. Kenapa kok harus dipenuhi janji itu? Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya semua janji itu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi janji yang dibuat di dunia ini bukan selesai di dunia, nanti akan ada tagihannya di akhirat. Itu menurut Islam. Islam yang menggunakan agama Islam, ya, Islam KTP tapi perilakunya tidak Islami, kan itu juga ada. Baik, jamaah subuh rahimahullah, sudah habis waktu. Jadi sesimpulkan bahwasanya pembunuhan yang dengan hak antara lain pembunuhan yang dilakukan oleh waliul maktul, wali yang terbunuh. Jadi dalam hukum pidana Islam itu, meskipun sudah ditetapkan qisas itu, maka tidak berarti hakim tidak boleh mengambil putusan. Meskipun tadi waliul maktul aku akan menuntut qisas, tapi bisa dalam beberapa hal pertimbangan hukum bisa dinyatakan kalau itu selain qisas gitu, ya, harus ditambah dengan diat, diat. Jadi hukumannya dua, jamaah sekalian. Pembunuhan itu hukumannya dua, yaitu qisas dan diat. Nanti penganiayaan itu juga qisas dan diat. Jadi
Jadi itu nanti insya Allah dibahas di lain tema yang bersesuaian. Baik, untuk saat ini pagi ini kita menyampaikan contoh pembunuhan dengan hak yang bukan algojo, tapi dilakukan oleh wali terbunuh. Itu adalah termasuk dengan hak. Kalau dengan hak maka boleh. Dengan hak juga pembunuhan yang ketika perang berkecamuk antara yang muslim lawan muslim, kemudian terjadi bunuh. Itu di sana terjadi pembunuhan juga, tapi itu pembunuhan dengan hak. Oke, mudah-mudahan ada guna faedahnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya dengan model pembunuhan yang lain, yang dengan hak. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.